Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan pertemuan kedua, di mana di pertemuan pertama kita sudah membahas yaitu tentang apa itu pengertian wirausaha dan karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Jadi di pertemuan pertama kalian dituntut untuk memahami apa sih itu pengertian wirausaha menurut pendapat kalian sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan di video. Yang kedua, kalian dituntut untuk mengetahui karakter apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, dan tugasnya silahkan ditulis dan dipoto dan japri ke Bapak ya. Itu untuk pertemuan pertama. Sekarang kita akan lanjut ke pertemuan kedua. Kita di sini di pertemuan kedua akan masih poin karakter, tentang karakter wirausaha ya. Poin yang kedua. Tapi di sini karakter wirausahanya menurut ahli, yaitu menurut Bigrep. Bigrep berpendapat bahwa dalam karakter wirausaha dia mempunyai prinsip atau dikenal prinsipnya dengan 10D. D yang pertama yaitu dreams. Dreams ini seorang wirausaha harus mempunyai keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Ini pengertian dreams. Dream yang pertama itu kita harus memiliki mimpi untuk mewujudkan cita-cita kita di masa yang akan datang. Seperti yang Bung Karno bilang, bermimpilah setinggi langit, jikalau gagal maka kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Itu maka karakter yang pertama yang menurut Bigrep yaitu dream. Seorang wirausaha harus mempunyai karakter memiliki keinginan untuk mewujudkan impiannya di masa yang akan datang. Yang kedua, D yang kedua yaitu Despines. Ini pengertiannya yaitu mampu membuat keputusan secara tepat dan tepat. Jelas ya. Di sini kalian dituntut sebagai wirausaha untuk menjalankan bisnisnya agar bisnisnya sukses itu harus mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Yang D yang ketiga yaitu doors. Doors ini memiliki pengertian seorang wirausaha harus mampu melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang dia ambil. Nah, kalau di poin kedua di Spines ini mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat, maka di D yang ketiga ini harus mampu melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Jadi setelah memutuskan sesuatu hal, maka kegiatan yang kalian ambil
tindakan yang harus kalian ambil yaitu menindaklanjuti keputusan yang telah diambil sebelumnya. Jangan sampai membuat keputusan tanpa ada tindak lanjutnya. Itu. D yang keempat yaitu determination atau determinasi, di mana pengertiannya melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian dan tanggung jawab serta pantang menyerah. Determination atau determinasi. Sini saya ulangi sekali lagi, yaitu seorang wirausaha mampu melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan memiliki sikap pantang menyerah. Itu untuk D yang keempat. D yang kelima yaitu dedication atau dedikasi, di mana pengertiannya yaitu seorang wirausaha harus memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Sini dedikasi ya. Dedikasi itu semacam apa ya? Kalian dituntut sebagai wirausaha itu mempunyai dedikasi yang tinggi, mempunyai loyalitas yang tinggi terhadap bisnis yang kalian jalankan itu. Di sini ada poin rela berkorban ya. Di dedikasi ini, dedication, ada poin rela berkorban. Korban apa di sana? Di sini kalian harus mampu mengorbankan tenaga kalian, mengorbankan waktu kalian. Nah, maka kalian kalau misalkan sudah berkorban itu, kalian disebut berdedikasi, atau di sini disebutnya dedication menurut Bigrep. D yang keenam yaitu devotion. Devotion ini pengertiannya seorang wirausaha tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Jelas sekali ya, namanya orang berbisnis, namanya orang berwirausaha ini, rasa lelah itu harus dikesampingkan. Jangan ada sifat misalkan bisnis kalian mengalami sebuah kerugian, mengalami sebuah kemunduran, setelah itu kalian merasa lelah dan berpikir untuk memberhentikan bisnis atau usaha yang kalian jalankan. Nah, di sini jangan ada yang seperti itu. Tetapi menurut Bigrep, seorang wirausahawan yang baik tidak akan kenal lelah, selalu fokus memperhatikan bisnisnya. D yang ketujuh yaitu detail. Detail itu kalian dituntut untuk mampu menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal yang kecil. Jelas ya, bisnis itu hal yang sangat disebut rumit ya, emang agak rumit, tergantung sistem dan manajemennya yang kita jalankan gitu. Tapi di sini kalian harus dituntut mampu menganalisa secara terperinci sampai ke hal-hal yang kecil. Meski contohnya, kalian sebagai wirausaha jangan berpikir bahwa saya harus untung besar, saya harus untung besar. Jangan ada prinsip seperti itu. Meskipun keuntungan yang kita dapatkan kecil itu, kalau misalkan kita
dijalankannya secara teratur, secara tekun gitu, maka lama-kelamaan keuntungan yang kecil itu akan menjadi keuntungan yang besar ya. Gitu. Kita harus mampu menganalisa secara terperinci ya, hal-hal yang kecil seperti keuntungan, terus produk apa yang akan kita jual agar mampu bersaing dengan usaha yang orang lain jalankan gitu. Apa sih keuntungan usaha kita dibandingkan dengan usaha orang lain? Nah, di sini kalian harus menganalisa secara terperinci sampai ke hal-hal yang detail kecil. Yang yang ke-8 yaitu ada di sini D yang ke-8, destiny. Destiny ini seorang wirausaha harus mampu merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Ya, itu jelas sekali ya. Kalian menjalankan sebuah usaha, kalau tanpa tujuan, apalah artinya usaha tersebut? Jadi di sini kalian harus mampu merumuskan tujuan dulu. Yang hendak dicapainya itu apa? Supaya apa yang kalian kerjakan itu jelas tujuannya mau kemana, arahnya mau kemana gitu. D yang ke-9 selanjutnya yaitu dollars. Atau di sini dollars itu diibaratkan uang. Uang bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Oke, kalian jangan berpikiran bahwa saya berbisnis, tujuan saya uang. Lalu kalau tujuannya bukan uang, apa Pak? Nah, di sini kalian bisa mengatur strategi bahwa tujuan kalian berwirausaha itu, salah satu contoh dari saya yaitu bagaimana kalian menyiapkan pelayanan kepada pelanggan kalian secara baik agar pelanggan yang bermitra dengan kita itu terpuaskan dengan pelayanan kita. Itu salah satu strategi juga gitu. Jadi jangan bisnis uang, tetapi kita juga salah satu contohnya yaitu harus mempunyai tujuan untuk memuaskan pelanggan. Pelanggan harus merasa terpuaskan dengan pelayanan kita gitu. Kemudian yang D yang ke-10 yang terakhir yaitu distribute atau distribusi. Sini kalian sebagai wirausaha harus mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang dan kepemilikan kepada orang lain. Misalkan di sini kalian sebagai pemegang saham atau sebagai manajernya, seorang wirausaha harus bisa mendistribusikan dan membagi-bagi tugas. Siapa aja bagian marketing, siapa aja bagian gudang, misalkan siapa aja yang bagian teller, siapa aja yang harus memeriksa produk apa yang misalkan di toko kita belum ada, atau misalkan kekurangan stok, toko kita itu kekurangan stok apa gitu. Harus membagi tugas dan wewenang secara terperinci kepada orang-orang yang memang sudah dibagikan tugasnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas, nah ini poin selanjutnya ya, poin yang ketiga. Poin yang pertama itu pengertian, poin kedua karakter. Di sini ini poin C ya.
Ini poin C. Nah, ini di poin yang ketiga ada kreativitas. Dalam kreativitas ini merupakan salah satu kunci utama ya keberhasilan seorang entrepreneur atau seorang wirausaha, seorang pebisnis. Kita bisa saja memulai bisnis tanpa uang, tanpa jaringan ataupun tanpa kantor, selama memiliki kreativitas yang baik gitu. Jadi kalian jangan memiliki mindset atau pola pikir saya berbisnis harus dengan uang, saya berbisnis harus ada kantornya. Jangan. Tapi di sini kalian berbisnis karena saya memiliki kreativitas. Ntar kita bahas selanjutnya. Sebaliknya, jika kreativitas itu sulit untuk singgah di kepala kita, walaupun kita memiliki banyak modal, uang, jaringan dan lain sebagainya, belum tentu hal tersebut bisa kita gunakan dengan maksimal dan mungkin malah habis tanpa sisa. Di sini kalau tidak memiliki kreativitas maka ya habis semuanya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang yang kreatif ya? Karena banyak orang yang merasa dirinya adalah orang yang terlahir tidak kreatif ya, minder. Orang tersebut merasa dirinya saya tidak kreatif, saya tidak optimis menjalankan bisnis ini, saya tidak optimis menjalankan usaha ini karena diri saya tidak merasa optimis memiliki kreativitas. Itu banyak orang seperti itu. Sebenarnya menjadi kreatif adalah masalah kemauan dan latihan ya. Ini tergantung kemauan kalian dan latihan kalian untuk menjadi seorang pebisnis. Ingin menjadi entrepreneur yang kreatif? Nah, berikut adalah cara-caranya. Di sini kita akan bahas. Ada 6 cara agar menjadi pebisnis yang kreatif. Di sini bahasanya untuk cara yang pertama itu mempunyai mindset continuous improvement. Tadi sudah saya jelaskan pengertiannya. Cara yang kedua, di sini kalian bisa berdiskusi dan berinteraksi. Sebuah diskusi dan interaksi selain bisa mendapat banyak sekali ide, juga bisa mendapatkan masukan atas ide yang kita sampaikan. Di sini kalian harus bisa berdiskusi dengan teman seprofesi, misalkan dengan usaha
dengan teman bisnis kalian itu kalian harus bisa berinteraksi dan diskusi. Dengan kita berdiskusi dan berinteraksi dengan orang lain, maka akan banyak ide yang keluar, akan banyak ide yang kita serap. Yang ketiga yaitu brainstorming session. Itu pengertiannya, sebagai entrepreneur umumnya kita tidak melakukan semuanya sendiri, namun tentu ada tim yang menemani kita. Dengan melakukan sesi brainstorming atau ide anggota tim, akan banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa ditentukan. Jadi kita sebagai pemilik usaha itu salah satu caranya mengumpulkan banyak-banyak orang untuk berdiskusi, maka dalam forum tersebut menghasilkan suatu ide-ide yang cemerlang dalam menjalankan bisnis. Yang keempat yaitu traveling dan bertemu orang baru. Salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa menjadi seorang entrepreneur yang kreatif adalah dengan menyempatkan diri untuk traveling. Itu traveling apa sih? Jalan-jalan ya. Bertemu dengan orang baru atau pergi ke tempat yang baru. Bertemu dengan orang baru juga harus orang-orang yang semisalnya bermanfaat, menguntungkan buat usaha yang kita jalankan itu. Bertemu dengan narasumber, misalkan jalan-jalan ke Bali, kita bertemu dengan orang-orang yang bisnis dengan peternakan sapi misalkan. Nah, itulah sekiranya traveling, tapi jalan-jalannya yang sekiranya bermanfaat untuk diri kita, untuk usaha kita. Jangan jalan-jalan sekedar jalan-jalan tanpa adanya manfaat itu. Yang kelima dan yang keenam. Yang kelima yaitu ide bank. Ide bank merupakan wadah di mana kita bisa mengumpulkan berbagai macam ide atau pikiran-pikiran yang tidak sengaja terlewat. Kemudian kita catat dan kita simpan. Dari sini berarti kita dalam lamunan kita, dalam memikirkan bisnis kita berhayal. Adapun ide-ide yang didapat dari hayalan kita itu kita catat. Saya memiliki ide nih, usaha saya harus gini. Kemudian kalian catat. Itu ya ide bank itu. Cara